Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devinito Arena Pamungkas dari kelas 12A3 S94 Cibinong. Saya biasa dipanggil Kopling atau David. Nah, entah Kopling itu panggil dari mana. Nah, di sini saya akan membuat tugas ujian praktek dengan judul matriks. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan notasi matriks, orde matriks, jenis matriks, informasi matriks, kesamaan matriks, dan selanjutnya. Thank you for watching. Baik, selanjutnya apa sih pengertian dan notasi matriks? Matriks adalah jajaran bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom serta dibatasi oleh tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Matriks umumnya dilakukan oleh huruf kapital besar. Nah, di sini kita contoh soal yang pertama. Perhatikan tabel kandungan gizi daging berikut. Per 100 gram daging sapi itu memiliki kalori 250, 20 protein gram, dan 20 gram lemak. Nah, per 100 gram daging ayam itu memiliki 120 kalori, 25 gram protein, dan 3 gram lemak. Nah, bagaimana sih bentuk matriks dari contoh soal ini? Nah, matriks dari contoh soal ini memiliki orde 2x3. 250 menjadi A, 20 menjadi B, 20 menjadi C, 120 jadi D, 25 jadi E, dan 3 jadi F. Nah, selanjutnya ada orde matriks. Apa sih yang dimaksud orde matriks itu? Orde merupakan ukuran atau dimensi, yaitu bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Orde dituliskan dalam perkalian baris dan kolom berturut-turut. Nah, di sini ada lambang dari orde matriks MA kali B. Orde matriks M dengan banyak baris A dan banyak kolom B. Nah, kita mencontoh soal kedua ya teman-teman. Di sini ada matriks M di bawah ini memiliki orde 2x3, yaitu 2 baris dan 3 kolom. Matriks 2x3 itu gimana sih? Seperti contoh soal tadi. Nah, yang dimaksud baris itu adalah baris yang bentuk sejajar atau lurus, dan kalau kolom itu yang berbentuk ke bawah. Jenis matriks itu ada sebagai berikut. Yang pertama, matriks persegi. Matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Misal matriks dengan orde 2x2, 3x3, dan seterusnya. Contoh, matriks 3x3. Nah, di sini ada 3 baris dan 3 kolom. Selanjutnya ada matriks baris yang hanya terdiri dari satu baris saja. Ordenya itu 1 kali n. Contoh matriks 1 kali 2. Nah, itu hanya satu baris saja. Nah, selanjutnya ada 1 kali 3. Di sini ada 1 baris juga. Baik, selanjutnya jenis matriks yang ketiga yaitu matriks kolom. Matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom saja, ordenya itu n kali 1. Misalnya matriks 2 kali 1. Nah, barisnya itu ada 2 dan kolomnya itu ada 1. Dan selanjutnya ada matriks 3 kali 1. Kolomnya ada 1. Selanjutnya ada matriks 0. Matriks dengan orde seberang namun semua elemennya 0, seperti 0 2 kali 2, dan elemennya itu semuanya 0. Dan 0 2 kali 3 itu matriks 2 kali 3 dengan elemennya semua 0. Nah, jenis matriks selanjutnya adalah matriks diagonal. Matriks persegi dengan elemen diagonal utamanya tidak 0 dan elemen lainnya 0. Contoh, matriks 3 kali 3. Nah, AB di sini ada ABC merupakan diagonal utama dan 0B0 merupakan diagonal samping. Nah, selanjutnya ada matriks identitas. Apa sih matriks identitas itu? Matriks identitas adalah matriks diagonal dengan elemen diagonalnya utamanya adalah 1. Nah, misalnya ada I 2 kali 2 sama dengan 1 kali 1 0 0 1. Nah, itu merupakan matriks identitas yang berhadapan dengan 1. Selanjutnya ada matriks I 3 kali 3. Di sini ada 1 0 0 0 1 0 dan 0 0 1. Nah, diagonal utama dari matriks 3 kali 3 ini adalah 1. Jadi yang seperti ini teman-teman. Yang 1 ini dan 1 ini merupakan matriks diagonal. Oke, selanjutnya
Oke, selanjutnya selanjutnya adalah transpose matrix. Apa sih transpose matrix? Itu transpose dari suatu matriks M dilambangkan oleh M aksen atau MT yang diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris dan kolom matriks tersebut. Jika matriks M berordo A kali B, maka transpose M adalah M transpose B kali A. Nah, hanya dibalik saja ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh soal dari transpose matrix. Kita ambil contoh matriks dari tabel kandungan nutrisi daging sapi dan ayam yang diketahui seperti tadi. Nah, kan kita sudah mengetahui ininya ya teman-teman. Sebentar. Sudah mengetahui ininya. Selanjutnya, transpose matriks M adalah, nah, kita bikin baris pertama ini menjadi turun dan baris kedua itu juga turun. Selanjutnya, baris pertama itu 250, 20 dan 20 menjadi kolom pertama, dan baris kedua itu 120, 25 dan 3 menjadi kolom kedua. Oke. Selanjutnya, kesamaan matriks. Apa sih kesamaan matriks itu? Dua buah matriks A dan B dikatakan sama, dituliskan A sama dengan B jika syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, matriks A dan B memiliki ordo sama. Yang kedua, setiap elemen yang terletak pada matriks A dan B juga bernilai sama ya teman-teman. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks berlaku untuk matriks-matriks yang memiliki ordo sama. Caranya yaitu dengan mengoperasikan elemen-elemen matriks yang bersesuaian. Sifat-sifatnya itu A plus B sama dengan B plus A, atau A plus B plus C sama dengan kurung A plus B. Nah, A plus B sama dengan A plus min B. Nah, itu sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan matriks ya teman-teman. Perkalian matriks dengan skalar yaitu, misal terdapat matriks A dan KR, maka KA adalah matriks berordo M kali N yang unsur-unsurnya diperoleh dengan mengalihkan setiap unsur matriks A dengan K. Perkalian seperti ini disebut perkalian skalar. Nah, sifat-sifat perkalian skalar itu untuk matriks A dan B yang berordo sama berlaku KA plus B sama dengan KA plus KB. Nah, K1 K2 A sama dengan K1 K2 A sama dengan K2 kurung K1 A. Nah, kurung K1 A K2 A sama dengan K1 A plus K2 A. Nah, selanjutnya perkalian dua matriks. Nah, ini ya teman-teman, perkalian dua matriks akan terdefinisi dengan syarat banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Misal A M kali N dan B N kali O. Maka perkalian AB akan menghasilkan matriks berordo M kali O. Begitu ya teman-teman. Nah, di sini diketahui dua matriks berikut, A 2 kali 3 dan B 3 kali 2. Yang pertama A 2 kali 3 dan B 3 kali 1. Nah, 3 ini kan sama ya teman-teman. 3 ini kan merupakan ordo yang sama teman-teman. Jadi AB memiliki ordo AB 2 kali 1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada B3 kali 1 dan A2 kali 3. Nah, ini kan 1 sama 2 nya itu tidak sama ya teman-teman. Sedangkan BA tidak terdefinisi karena tidak memenuhi syarat ordo perkalian matriks. Jadi matriks yang ini tidak memenuhi syarat ordo perkalian matriks. Baik. Elemen-elemen dari perkalian dua matriks dapat dicari dengan menggunakan hasil perkalian dari elemen-elemen dengan baris dan kolom yang bersesuaian. Contoh ya teman-teman, carilah hasil perkalian matriks di bawah ini. Matriks yang pertama itu 1, 3, min 1, 0. Yang kedua itu 2, 3, min 4 dan 3, 4, 5. Nah, matriks yang pertama ini merupakan matriks 2 kali 2 dan matriks yang kedua ini merupakan matriks 2 kali 3. Perkalian matriksnya akan menghasilkan ordo 2 kali 3. Misal kita tulis
A, B, C, D, E, F. Nah, ini merupakan ordo 2x3 ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada lagi A adalah elemen-elemen baris pertama dan kolom pertama, maka 1 dikali 2 atau 1 dikali 3 dan 3 dikali 3, maka menghasilkan A sama dengan 1 dikali 2 ditambah 3 dikali 3. Nah, contoh yang kedua B adalah elemen baris pertama dan kolom kedua, maka B sama dengan 1 dikali 3 plus 3 dikali 4. Nah, C adalah elemen baris pertama dan kolom ketiga, maka C sama dengan 1 dikali min 4 dan ditambah 3 dikali 5. Nah, yang terakhir D adalah elemen baris kedua dan kolom pertama, maka D menghasilkan min 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 3. Begitu teman-teman. Selanjutnya E adalah elemen baris kedua dan kolom kedua, maka E menghasilkan min 1 dikali 3 dan 0 dikali 4. Yang kedua ada F. Selanjutnya ada F, maaf teman-teman. F adalah elemen baris kedua dan kolom ketiga, maka F menghasilkan min 1 dikali min 4 dan 0 dikali 5. Nah, matriks A tadi kan 2 ditambah 9 teman-teman menghasilkan 11, dan B itu 3 ditambah 12 menghasilkan 15, dan elemen C yaitu min 4 ditambah 15 itu 11, dan elemen D yaitu min 2 ditambah 0 sama dengan min 2. Elemen E yaitu min 3 ditambah 0 sama dengan min 3, dan elemen F sama dengan 4 ditambah 0 menghasilkan 4. Jadi matriks A, B, C, D, E, F menghasilkan A-nya itu 11, B-nya itu 15, C-nya itu 11, D-nya itu min 2, E-nya itu min 3, dan F-nya itu 4. Oke, selanjutnya sifat-sifat. Nah, di sini jika penjumlahan dan perkalian berikut terdefinisi, maka AB dikali C menghasilkan A kali BC. Nah, ini merupakan sifat-sifat asosiatif. Nah, sifat yang kedua yaitu A kali B plus C sama dengan AB plus AC. Nah, ini merupakan sifat dari distributif kanan. Nah, selanjutnya ada B plus C dikali A menghasilkan BA plus CA. Ini merupakan sifat distributif kiri. Nah, selanjutnya ada K dikali AB dan menghasilkan KA B dan sama dengan AKB. Nah, ini merupakan sifat-sifat skalar ya teman-teman semua. Nah, AB tidak komutatif dengan BA. Nah, ini berarti tidak terdefinisi. Nah, selanjutnya ada determinan matriks. Ini nih teman-teman. Determinan adalah suatu konstanta yang dimiliki oleh matriks persegi dan digunakan untuk mencari inverse atau kebalikan matriks tersebut. Determinan matriks juga dapat digunakan untuk mencari solusi sistem persamaan linear. Determinan matriks A dituliskan dengan determinan A atau garis-garis ini bisa dibaca determinan ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh determinan matriks ordo 2x2. Misal A adalah sebuah matriks berordo 2x2, yaitu barisnya 2 dan kolomnya 2. Nah, determinan A-nya itu adalah determinan A untuk mencari determinan dirumuskan sebagai AD min BC. Nah, oke. Determinan matriks ordo 3x3. Nah, ada dua metode yang umum digunakan dalam mencari determinan matriks ordo 3x3. Nah, kali ini kita akan mempelajari metode yang dinamakan aturan Sarus. Diambil dari nama penemunya, yaitu asal penemunya itu dari Prancis, yaitu Pierre Frédéric Sarus. Nah, dari situlah kata Sarus diambil. Nah, di sini ada langkah-langkah aturan Sarus. Yang pertama, salinlah elemen-elemen pada kolom pertama dan kolom kedua dan simpan di sebelah kanan matriks. Seperti determinan A nih, matriks A. Ini 3x3 ya teman-teman. Jadi kita ambil dua baris pertama saja. Kita ambil AB, DE dan GH. Begitu ya teman-teman. Yang kedua,
tandai 6 diagonal yang berbentuk, yaitu 3 diagonal utama dan 3 diagonal samping seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Kita ambil 3 diagonal utama dan 3 diagonal samping. Nah, 3 diagonal utama itu 1, 2, 3 ya teman-teman. Dan 3 diagonal sampingnya itu kita awal dari sebelah kanan, yaitu D, BDF, BDI, AFH dan CEG. Nah, itu merupakan diagonal samping. Selanjutnya yang aturan seharusnya yang ketiga yaitu kalikan elemen masing-masing diagonal dan jumlahkan hasil perkaliannya. Nah, kan sudah kita lihat tadi AEI, BFG dan CDH merupakan diagonal utama. Ini kita kalikan AFI atau dijumlahkan AEI plus BFG dan plus CDH. Nah, yang sebelahnya juga sama ya teman-teman. Di sini ada CEG, AFH dan BDI. Nah, ini ditambah jadi CEG plus AFH plus BDI. Yang keempat itu kurangkan hasil penjumlahan sebelumnya, yaitu diagonal utama dikurangi oleh diagonal samping. Nah, setelah kita ketahui diagonal utamanya, jadi matriks A sama dengan AEI plus BFG plus CDH dikurang oleh diagonal samping yang sudah diketahui tadi seperti CEG, AFH dan BDI. Baik, seperti itu teman-teman. Paham sampai sini teman-teman? Nah, selanjutnya ada inverse matrix. Inverse matrix dimiliki oleh matriks persegi sehingga berlaku A dikali A-1 sama dengan I. Nah, inverse matrix I ini merupakan singkatan dari inverse teman-teman. Jadi jangan bingung kalau misalnya ada I itu apa sih? I itu merupakan inverse. Inverse matrix didefinisikan oleh rumus di samping. Nah, kita langsung ke rumusnya. A inverse min 1 sama dengan 1 per A dikali adjektif A. Nah, dengan A ini determinan A ini adalah determinan matriks A dan adjektif A adalah adjoint dari matriks A. Paham teman-teman? Jadi jangan bingung ya. Nah, selanjutnya inverse matrix R2 2 kali 2. Nah, kita main di inverse nih teman-teman. Misal ada matriks A, sebuah matriks yang berorder 2 kali 2, yaitu matriks A, AB, CD. Nah, adjoint dari matriks ini yaitu D min B min C A. Nah, seperti ini. D-nya itu kita taruh atas dan A-nya itu kita taruh bawah, dan C sama B ini tidak perlu kita tukar posisinya, hanya perlu ditambahkan minus saja. Nah, di sini ada selanjutnya inverse matrix order 3 kali 3. Nah, kalau inverse matrix 3 kali 3 ini agak sedikit seru sih. Untuk mencari inverse matrix order 3 kali 3, kita perlu mencari adjoint matriksnya dulu. Misal A adalah matriks order 3 kali 3, yaitu matriks A berisi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini huruf-huruf ini bisa kita ganti dengan angka yang kita mau kok teman-teman. Saya di sini mencontohkan dengan huruf-huruf saja teman-teman. Adjoint matriks A akan memiliki elemen-elemen dengan tanda negatif dan positif yang selang-seling. Misalnya yaitu adjektif A X min 11. Nah, misal A-nya itu 11 dan B-nya itu 12, C-nya itu 13, D-nya itu 21, E-nya itu 22, F-nya 23, G 31, H 32 dan I 33. Nah, adjoint itu seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya untuk mencari elemen-elemen dari adjoint A, maka kita harus menutup baris dan kolom yang bersesuaian dengan masing-masing elemen, lalu mencari determinan dari matriks 2 kali 2 yang terbentuk. Nih, kita lanjut. Untuk mencari X11 itu baris pertama dan kolom pertama. Nah, berbentuk seperti L terbalik. Jadi baris pertama itu yang ini dan kolom baris pertama itu yang ini, kolom pertama yang ini. Jadi menghasilkan X11 yaitu
yang bersisa adalah EF dan HI, menghasilkan EI dikurang HF. Begitu ya teman-teman. Untuk mencari X12 nih, tutup baris pertama dan kolom kedua. Nah, baris pertama itu kan ABC ya. Nah, kolom kedua itu BCH. Ya, jadi X12 itu menyisakan D dikali I, G dikali F. Nah, sini sudah ada ya. Nah, sama dengan D. Jadi DI dikurang FG. Oke, paham sampai sini teman-teman? Nah, untuk mencari X13 nih, coba teman-teman simak dulu. Saya beri waktu 3 detik dah atau 5 detik. Nah, kalau sudah paham teman-teman, nah itu coba teman-teman siapin buku deh untuk coba mencari ini seperti saya. Nah, di sini tutup baris pertama dan kolom ketiga. Nah, di sini kan baris pertamanya ABC dan kolom ketiganya itu CIG ya. Apa sih ini? Itulah pokoknya Nah, yang tersisa ini kan yang tersisa kan itu DH dan GE. Nah, X13-nya itu DEGH menghasilkan D dikali H dan dikali H dan G dikurang G dikali E. Nah, untuk mencari X21 yaitu tutup baris kedua dan kolom pertama. Nah, kalian perlu tutup dengan apa saja, jari tangan atau pulpen itu bisa. Nah, baris kedua itu kan DE dan kolom pertama itu ADG. Nah, di sini menghasilkan BC dan HI ya teman-teman. Nah, jadi hasil X21 yaitu BC HI, B dikali I dikurang H dikali C. Paham ya teman-teman sampai sini? Apa mau kita lanjut? Baik, lanjut. Nah, sini coba teman-teman pahami dulu deh. Kali ini saya nggak bahas ya teman-teman. Boleh teman-teman pelajari dulu untuk pembelajarannya. Baik, boleh di screenshot teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mencari X31 nih. Kalau masih bingung kita coba lagi deh satu kali lagi. Tutup baris ketiga dan kolom pertama. Nah, baris ketiga itu kan ini ya teman-teman, GHI dan kolom pertama yaitu ADG. Nah, di sini menghasilkan BC dan EF. Di sini kita kurangkan saja jadi BF dikurang dengan CE. Oke, paham sampai sini teman-teman? Baik. Nah, selanjutnya setelah elemen dari adjoint matriks A diketahui, maka substitusikanlah ke dalam formula inverse matriks yang sebelumnya ditampilkan. A inverse sama dengan 1 per AEI plus BFG plus CDH dikurang CEG plus AFH dikali BDI. Nah, kalau di sini teman-teman gak usah bingung nih, kenapa sih banyak plus minusnya? Cara bedainnya gimana? Nah, teman-teman bisa, ini nggak perlu dihafal, cukup diingat aja, ini di luar kepala ya teman-teman. Jadi plus minus hanya selang-seling ya, plus minusnya, plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Jadi diakhiri dengan plus ya teman-teman. Nah, tentu saja formula ini sangat panjang dan tidak untuk dihafal ya teman-teman. Sebaiknya pahamilah langkah-langkah dalam mencari determinan dan adjoint matriksnya saja. Jadi tidak usah dihafal teman-teman, itu bikin pusing. Nah, sampai bertemu di kelas selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan materi matriks dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kopling pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.